Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat gitu ya. Jadi di era pandemi ini kan hal yang terpenting yang harus kita utamakan adalah jaga kesehatan gitu ya. Oke, baik, saya sebagaimana pernah saya sampaikan di pertemuan kapan ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, itu saya sudah janji untuk sharing tentang spirit entrepreneurship gitu ya. Ini ada slide yang saya punyai agak lama gitu ya, mungkin jadi sumbernya ini saya sebutkan itu ada bukunya Andreas Hareva dan Eben Syadari, itu Ciputra W, praktek terbaik menjadi entrepreneur sejati. Jadi ini saya dapatkan waktu ada TOT ya, Training of Trainer, tahun berapa ya, sekitar 2008 atau 2009, sudah agak lama ini ya, itu. Nah, mungkin saya nggak akan menyampaikan semua isi slide ini, nanti akan saya skip aja. Yang ingin saya utamakan adalah mengenai pandangan tentang entrepreneurship ya, atau spirit entrepreneurship, setidaknya menurut pandangan Andreas Hareva ini ya, yang itu disarikan dari Pak Ciputra. Pak Ciputra itu adalah pengusaha besar ya, tapi sudah meninggal beliau, kalau nggak keliru tahun lalu meninggalnya gitu ya. Itu. Oke. Saya kira kalau definisi mungkin saya scanning saja ya. Entrepreneurship itu siapa? Entrepreneur itu siapa? Itu kalau secara bisnis ini yang poin yang pertama itu adalah self-employed person with uncertain returns. Jadi orang yang mempekerjakan dirinya sendiri ya, bekerja untuk dirinya sendiri dengan uncertain returns. Jadi ketidakpastian return, penghasilan gitu ya. Jadi kalau kalian membuka usaha itu kan memang begitu ya, hari ini mau omset berapa, dalam konteks tertentu kita tidak bisa memastikan gitu ya. Itu uncertain return. Terlebih lagi pada kondisi pandemi seperti ini, uncertainty-nya menjadi lebih meningkat lagi gitu ya. Kita tidak pernah tahu apakah masa pandemi akan segera berakhir atau masih akan menuju puncak puncak pandeminya gitu ya. Ya, itu yang makronya. Itu secara mikro mungkin di sekitar Jember kalian bisa mengamati kondisi merah kuning di Jember kan cepat sekali berubah. Hari ini mungkin kuning, besok akan kembali merah lagi dan seterusnya. Itu adalah uncertainty. Nah, seorang entrepreneur yang mampu bekerja di uncertainty itu adalah entrepreneur yang sebenar-benarnya gitu ya. Oke, saya akan skip inilah ini. Mungkin karena bukunya itu adalah dari Pak Ciputra, itu mungkin saya akan jumping ke definisi entrepreneurship yang terakhir ini ya. Jadi entrepreneur adalah seseorang yang mengubah kotoran atau sampah atau rongsokan menjadi emas gitu. Ya, ini mungkin bukan kata makna langsung ya, tapi ini kiasan. Jadi mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi bernilai gitu. Ya. Jadi ini mungkin bisa dicontohkan kalau pernah disampaikan dalam TOT itu contoh, kalau kalian pernah ke Surabaya, di sana ada wilayah yang namanya Citraland gitu ya. Itu kurang lebih kalau didramatisir gitu ya, dalam cerita di deskripsi di buku itu disebutkan bahwa wilayah itu wilayah yang kering, sehingga mungkin bisa dikatakan binatang saja itu enggan hidup di situ gitu. Nah, tetapi kemudian setelah diupayakan, disiapkan pasokan airnya, kemudian dilakukan rekayasa gitulah ya, wilayah itu mungkin bisa dikatakan sekarang menjadi wilayah yang relatif mahal di Surabaya gitu.
Nah, ini adalah kemampuan untuk mengkonversi limbah tadi atau rongsokan gitu ya dalam tanda kutip menjadi emas gitu. Ini definisi yang mungkin mudah gitu ya. Jadi seorang entrepreneur itu harus berkonversi, bisa mengkonversi itu gitu. Jadi dia value creation sebenarnya. Ya, itu. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya share. Jadi KSKM kalau menurut saya harus menjadi agen untuk menyebarkan spirit entrepreneurship gitu ya. Ada 3 ciri utama seorang entrepreneur itu. Jadi pernah saya sampaikan, jadi tolong jangan dimaknai entrepreneur itu sebagai pebisnis saja ya, atau orang yang melakukan usaha, tetapi bisa lebih luas. Nanti mungkin slide berikutnya akan berbicara itu. Nah, 3 ciri utama ini menjadi spirit gitu, ya, menjadi spirit. Dan ini yang harus menjiwai atau yang meresap di kalangan anggota KSKM gitu ya. Syukur kalau sudah bisa meresap di kalangan internal anggota, kemudian berkembang, menular ke kelompok atau komunitas mahasiswa lainnya gitu ya. Itu. Jadi apa ini cirinya? Yang pertama adalah opportunity creator. Opportunity creator itu kalau diterjemahkan kan mampu menciptakan peluang. Ya. Yang sering kita dengar adalah mampu memanfaatkan peluang. Itu. Nah, ini jadi penciri gitu ya, penciri yang pertama. Jadi mungkin yang paling mudah dalam memanfaatkan peluang, meskipun itu tidak mudah juga. Kadang-kadang kita tidak mampu melihat peluang gitu ya. Jadi tidak mampu melihat peluang sehingga tidak mampu memanfaatkan. Jadi seolah-olah tidak ada peluang, padahal di situ ada peluang untuk kita memulai suatu kegiatan atau bahkan bisnis gitu ya. Nah, opportunity creator itu menjadi lebih berat lagi karena itu menciptakan peluang. Jadi bahkan peluangnya tidak ada sebenarnya, tapi di-create gitu ya. Di-create oleh seorang entrepreneur itu. Nah, kalian bisa melihat evolusi apa misalkan teknologi informasi ya, kayak handphone gitu ya. Handphone itu kalau awal dulu mulai dari yang pertama kali rilis itu bentuknya kaku gitu ya, kemudian screen-nya hanya segitu lebarnya, kemudian bergeser menjadi screen yang lebih lebar, kemudian touch screen, ditambah fitur kamera, ditambah fitur video, dan seterusnya sampai sekarang menjadi sebuah smartphone. Nah, evolusi itu menunjukkan bahwa sebenarnya kreatornya itu meng-create opportunity. Kita seolah-olah, berarti kan kalau kita mengamati dari sudut pandang konsumen ya, konsumen handphone itu, kita tidak pernah mengatakan bahwa saya butuh handphone yang ada kameranya yang smartphone misalkan ya. Tetapi sepertinya konsumen itu didirect oleh produsen gitu, diarahkan. Jadi maka kemudian ada fitur baru, orang merasa oh iya ini saya kayaknya cocok untuk itu, sehingga kemudian timbul demand gitu, timbul permintaan gitu ya, sehingga kemudian seolah-olah produsen itu leading atau mendahului, kemudian menawarkan produk kepada konsumen gitu. Ya. Nah, untuk bisa opportunity creator itu harus bersifat visioner. Visioner itu maksudnya memandang ke depan, ya, banyak memikirkan apa yang akan terjadi, gitu ya. Jadi seorang yang visioner. Gitu. Itu. Kemudian ciri yang kedua adalah dia adalah seorang inovator. Entrepreneur itu adalah seorang inovator. Inovator itu orang yang melakukan inovasi. Ini kalau definisikan agak lebih mudah yang seperti itu, mengubah keadaan yang kurang atau tidak menyenangkan menjadi keadaan yang diinginkan. Jadi, inovator. Jadi ya kayak tadi itu, masyarakat ini punya perilaku, kemudian kita amati ya, bawa handphone, bawa kamera, bawa apalagi gitu ya, butuh koneksi gitu ya.
Sehingga kemudian ada orang yang berpikir gimana kalau itu disatukan menjadi satu gadget saja, satu perangkat saja. Nah, itu adalah suatu bentuk inovasi. Inovasi tidak perlu diterjemahkan sebagai penemuan yang baru sama sekali gitu ya, yang sebelumnya tidak ada. Tetapi modifikasi terhadap fitur yang ada pada produk saat ini itu merupakan inovasi. Nah, daya untuk melakukan inovasi itu nantinya akan menjadi seorang entrepreneur itu tidak berhenti melakukan inovasi ya, berpikir terus gitu. Jadi tidak berhenti pada step yang sekarang ini. Itu. Nah, ciri yang ketiga adalah yang calculated risk taker. Jadi kalau diterjemahkan risk taker itu adalah pengambil risiko, jadi berani mengambil risiko, tetapi tidak sembarang risiko, yaitu hanya risiko yang sudah dikalkulasi, sudah dianalisis. Jadi mungkin ini agak berlawanan dengan ide yang pokoknya jalan dulu gitu ya. Pokoknya jalan dulu itu artinya tidak pernah dianalisis. Ini nanti peluang keberhasilannya bagaimana, cara mengatasi resiko itu bagaimana, nggak pernah dihitung, pokoknya jalan dulu. Mungkin itu cocok untuk orang yang barangkali sudah berkecukupan. Kalau saya berbicara dalam konteks bisnis, mungkin orang yang sudah materinya atau finansialnya sudah sangat kuat sehingga rugi pun bagi dia tidak masalah gitu. Nah, tapi di level-level kita, misalkan di level-level mahasiswa, anggota KSKM, itu harus calculated dulu, harus bisa mengkalkulasi risiko finansialnya berapa, kemudian baru memutuskan apakah taking or not taking the risk gitu ya. Ya, itu poin yang pertama, risiko ya. Komponen yang kedua dari risiko adalah risiko mental, kalau istilah saya risiko kegagalan itu. Jadi sering kali banyak yang kurang berani ya menanggung risiko itu, yaitu khawatir dikatakan gagal. Nah, ini harus bisa diatasi oleh seorang entrepreneur. Jadi spirit ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan secara langsung ke KSKM. Mudah-mudahan kalian sudah pernah dengar ini gitu ya, sehingga tinggal kalian menginternalkan, memasukkan tiga spirit ini dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu saya ke Lucky bilang bahwa nggak bisa jadi pengurus KSKM tapi tidak berspirit entrepreneur gitu. Jadi ruangnya jadi salah gitu, nama UKM-nya jadi salah gitu. Jadi aktualisasi spirit entrepreneur itu harus bisa kelihatan dari cara pengelolaan KSKM gitu. Jadi KSKM adalah kumpulan orang-orang yang berspirit entrepreneur. Jadi itu ya tiga entrepreneur karakteristik ya. Jadi opportunity creator, inovator, calculated risk taking, ya, risk taker Itu. Oke, ini pendorong menjadi entrepreneur saya kira mungkin saya skip aja. Kemudian, nah ini yang ingin juga saya sampaikan. Jadi beberapa waktu lalu saya Lucky dan teman-teman saya sampaikan bahwa entrepreneur itu bukan hanya bisnis entrepreneur saja gitu. Jadi kalau saya baca slide ini itu ada 4 bagian dari entrepreneur ya, yang sering kita bicarakan atau mungkin juga yang paling dibutuhkan sekarang ini itu adalah bisnis entrepreneur gitu. Kontradiksinya banyak, jadi wisuda sarjana kayak UNED saja itu bisa sekali wisuda 800 sampai 900 orang. Kita bisa antara 5 sampai 6 kali wisuda setahun kalau tidak salah ya. Itu artinya berarti ada 4.000 sampai 4.500 sarjana baru ya, dan kemudian kontradiksi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disiapkan gitu ya, atau yang tersedia gitu. Nah, karena itu kemudian menjadi seorang entrepreneur itu menjadi suatu solusi gitu. Itu. Kemudian ada statistik yang mengatakan bahwa kalau di suatu wilayah negara itu kira-kira 2% saja penduduknya menjadi bisnis entrepreneur,
itu sudah mulai bagus atau sangat bagus. Negara itu sudah lebih mandiri secara ekonomi gitu ya. Nah, itu memang menjadi dorongan utama mungkin ya, makanya gerakan atau komunitas kewirausahaan itu menjadi sangat subur gitu ya. Mungkin ini juga yang menjadi visi utama KSKM gitu ya, mengembangkan bisnis entrepreneur gitu. Ya tidak salah, tetapi kalau menurut saya itu belum lengkap gitu. Maka kita bisa jumping yang kedua yaitu academic entrepreneur. Academic entrepreneur itu adalah mengubah orang menjadi seorang entrepreneur gitu diantaranya ya. Tapi kalau saya menerjemahkan secara luas, academic entrepreneur itu diantaranya adalah kalian sebagai mahasiswa mungkin atau sivitas akademika, termasuk tenaga kependidikan atau tenaga administrasi di fakultas misalkan, itu harus punya spirit entrepreneur gitu. Spirit entrepreneur itu yang seperti apa? Yang tadi itu kalau saya terjemahkan 3 karakteristik tadi, dia harus opportunity creator, inovator, calculated risk taking. Jadi nggak ada ceritanya tidak berpikir untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik misalnya. Gitu. Jadi inovasi kan ditunjukkan oleh itu ya. Nah, itulah academic entrepreneur. Maka mungkin pernah saya sampaikan bahwa dosennya harus dosen yang entrepreneur, bukan dosen yang dimaknai sebagai dosen yang punya bisnis saja gitu ya. Tapi cara dosen itu mengajar mungkin ya, cara berinteraksi dengan mahasiswa itu menunjukkan spirit entrepreneur. 3 ciri tadi gitu. Nah, menjadi mahasiswa pun mahasiswa yang entrepreneur gitu. Lagi jangan diterjemahkan mahasiswa yang berbisnis saja gitu. Tapi mahasiswa yang dalam proses belajarnya, proses menjalani perkuliahan, kalau S1 itu dalam kurun waktu 4 tahunan gitu ya, 3,5 sampai 4 tahun gitu ya, itu melakukan aktivitas belajar mengajar dengan spirit entrepreneur gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu harus ada government entrepreneur. Government entrepreneur ini ya kalau mau disederhanakan kepala daerah yang entrepreneur gitu. Dia mengubah daerahnya menjadi daerah yang lebih maju gitu. Ya banyak contoh lah, kalau di Jawa Timur ini mungkin kabupaten sebelah Banyuwangi, bupatinya entrepreneur kalau menurut saya. Ya bagaimana beliau membangun Banyuwangi sebagai daerah wisata itu. Gebrakan pertama kan ada kalender wisata, bahkan seminggu 1 event gitu kan, selama 1 tahun penuh gitu. Kemudian bagaimana mengubah wilayah itu menjadi wilayah yang smart city, jadi warganya bisa connect internet di mana saja gitu. Nah, ini kan upaya-upaya untuk mengubah ya, mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerahnya menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau nanti kalian berkarir di politik misalkan atau menjadi birokrat di pemerintahan, ya harusnya style kalian adalah government entrepreneur atau birokrat entrepreneur. Birokrat yang punya spirit entrepreneur tadi itu, 3 spirit tadi. Oke, kemudian yang keempat itu adalah social entrepreneur. Jadi social entrepreneur itu bisa siapa saja, kalian bisa, saya juga bisa, yang mengubah masyarakat di sekitar menjadi lebih maju lagi. Jadi mirip dengan yang government entrepreneur. Bedanya kalau government entrepreneur itu kan formal ya, ada mekanismenya. Yang social entrepreneur itu lebih informal. Kalian bisa menginisiasi kegiatan sendiri gitu ya, tanpa harus dipilih atau ditunjuk oleh komunitas tertentu gitu kan, tapi menginisiasi sendiri, kemudian mendapat simpati masyarakat, kemudian menjadi gerakan yang sangat maju gitu. Itu. Nah, jadi maksud saya ini yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa entrepreneur itu bisa di 4 ini gitu. Jadi ada 4 peranan itu. Jadi saya yakin mungkin bisa disurvei apakah semua anggota KSKM itu punya intuisi bisnis gitu. Itu pernah nggak itu disurveikan? Luki, mungkin bisa direspon atau teman-teman yang lain. Zainal. Berapa? Ya. Sementara itu cuma
dasar-dasar entrepreneur aja Pak. Jadi mulai dari bisnis kecil-kecilan terus dikembangkan sedikit-sedikit. Terutama di KSKM itu ada divisi itu Pak. Divisi itu jadi mereka tuh sudah bisa mulai berbisnis, menghubungi orang, mencari relasi dan sebagainya Pak. Ya, itu kan bentuk aktualisasinya. Tapi yang perlu dicek adalah apakah spiritnya untuk opportunity creation, innovation, risk taking gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan proactiveness gitu ya. Keproaktifan itu muncul di kalangan anggota KSKM maksud saya. Jadi kalau misalkan berbisnis harus menghubungi orang, harus berani, itu memang satu cara sebenarnya. Nah, kalau dia punya spirit, dia akan berani gitu, menurut saya. Nah, maksud saya begini, Luki. Jadi mungkin perlulah dijajaki apakah anggota KSKM itu punya passion bisnis. Kalau mungkin saya berbicara ekstrim, saya yakin tidak semuanya punya passion bisnis, punya hasrat untuk bisnis. Nah, itu jangan dimatikan maksud saya. Arahkan mereka untuk menjadi academic entrepreneur, government entrepreneur, atau social entrepreneur gitu. Diproyeksikan ke situ gitu. Jadi KSKM akan jadi motor, jadi UKM atau penggerak untuk mengubah seseorang menjadi seorang entrepreneur gitu. Itu maksudnya. Jadi tidak mengerucut ke bisnis saja gitu. Itu sudah bagus sebenarnya, tapi itu bukan satu-satunya maksud saya. Karena tidak semua orang punya passion bisnis. Ada yang mungkin, ya saya ingin entrepreneur, tapi tidak dalam konteks bisnis. Gitu. Baik, nah ini yang 7 pertanyaan Pak Ciputra, mungkin saya skip saja. Jadi sebenarnya memulai entrepreneur adalah, itu dari pertanyaan yang pertama adalah apakah kita punya passion di situ. Passion itu apa ya? Hasrat, hobi gitu ya. Jadi mulai dari situ ya. Nah itu mungkin ini saya skip aja. Sifatnya itu jadi kepribadian yang menyenangkan. Kalau ini bukan dari buku yang Andrea Harefa tadi, bukan. Mungkin karena kalian pernah dengar hukum ini ya, law of attraction, hukum tarik menarik. Tarik menarik yang positif akan menarik yang positif, yang negatif akan menarik yang negatif. Gitu. Ini beda dengan tarik menarik magnet. Kalau magnet itu yang positif menarik yang negatif kan gitu. Jadi enggak loh. Jadi sikap positif itu akan menarik hal-hal yang positif. Kalau kita bersikap negatif, yang datang akan hal-hal yang negatif. Gitu. Oke, banyak mungkin saya tidak akan bicara itu. Ya, ini beberapa contoh yang lainnya. Jadi mungkin itu kalau mau ada diskusi silakan. Jadi secara umum itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan secara kalian punya kesadaran bahwa KSKM itu harus mengedepankan spiritnya itu. Boleh ditambah tadi 3 ciri tambah 1 yaitu proactiveness. Proaktif itu artinya ya proaktif tadi. Tadi Luki nyebutkan bahwa berani menghubungi orang, nah itu proaktif. Nggak nunggu orang itu menghubungi dia. Ya. Nah ini yang harus disebarkan gitu ya ke seluruh anggota gitu ya, sehingga ini akan jadi spirit gitu. Kalau ada inovasi, kalau ada inovasi pasti bisnisnya akan unik. Ya. Bisnisnya akan unik. Dan makanya itu dalam misalkan lomba bisnis plan, misalkan ya, lomba menulis kontes bisnis, jadi lomba kewirausahaan, itu seharusnya unsur inovasinya muncul gitu sebagai salah satu penilaian gitu. Jadi saya sering menyontohkan begini, kalau kalian jalan dari ujung barat Jalan Jawa ke ujung barat ujung timur Jalan Jawa, ya itu kalian bisa mengamati ada orang punya outlet pulsa. Banyak nggak itu? Banyak ya? Ya banyak. Nah kalian bisa survei itu, survei lihat bagaimana mereka melakukan bisnisnya.
pasti kalian akan temui bahwa mayoritas cara menjual pulsa itu sama gitu. Ada outlet, etalase dari kaca, kemudian ada papan nama yang ditaruh di trotoar atau bahkan di bahu jalan, kemudian yang nunduk gitu kan, untuk apa yang dimainkan, gadgetnya dimainkan gitu ya. Nah itu sama dari outlet, satu outlet ke outlet yang lainnya. Sehingga kalau itu saya mengatakan bahwa praktek bisnisnya ordinary gitu. Tidak ada inovasi, tidak ada yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Maka pada konteks itu kemudian mereka sudah bisnis, tetapi tidak entrepreneur. Gitu. Kalau entrepreneur, ya kalau mau di otak-atik ya, tidak semua bisnis adalah entrepreneur. Ya, tidak semua entrepreneur menjalankan bisnis gitu. Ya kan agak complicated, memang kompleks maknanya gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan mungkin dalam waktu yang singkat ini gitu ya. Baik, mungkin bisa diskusi Logi. Enggak Pak. Terus kalau buat mau tanya ya Pak, yang permisi kalau buat keadaan apalagi buat COVID-19 ini kan mau usaha bisnis itu agak terhalang gitu Pak. Jadi agak mau berinovasi pun agak susah buat keadaan seperti ini. Itu kalau dengan entrepreneur itu bagaimana gitu? Ya itu kan spiritnya, kembali ke spirit inovasi. Jadi kalau bahasa yang lebih keren itu dikatakan bahwa saatnya sekarang kita melakukan disrupsi terhadap bisnis. Disrupsi itu apa? Disrupsi itu perubahan, bahkan perubahan yang frontal gitu. Kalau menjalankan cara konvensional seperti yang sudah ya nggak jalan. Nah kalau kemudian kalian tidak proaktif, misalkan tidak opportunity creation, berarti kan entrepreneurship-nya turun tuh. Nah mestinya mencari cara lain gitu untuk bagaimana bisa survive gitu. Memang sekarang ada yang menyarankan pada kondisi seperti ini harus berani ngambil tindakan ekstrim. Salah satunya adalah tindakan untuk berhenti sama sekali. Nah kalau berhenti sama sekali itu kan tidak ada omset atau tidak ada aktivitas gitu ya. Gitu. Tapi kan bisa dicari cara ya. Misalkan kalau usaha yang tidak terlalu kompleks, misalkan kan bisa menggunakan digital business misalkan. Nah masalahnya adalah apakah support terhadap digital business sudah ada gitu. Kalau belum ada ya proaktif untuk mempelajari itu, gitu, meng-create itu. Sehingga justru kelihatan menarik dari situasi seperti ini untuk ajang mengasah ketajaman spirit entrepreneurship gitu. Jadi bagaimana tidak berhenti gitu. Perguruan tinggi kalau menurut saya seperti di kampus kita atau FPB itu melakukan disrupsi cara perkuliahan itu. Kalian tanpa sadar merasakan itu sebenarnya, atau saya tanpa terencana sebenarnya di tahun ini sudah melakukan disrupsi cara pengajaran, yaitu menggunakan model virtual teleconference seperti ini gitu. Nah itu kan disrupsi, jadi bisnisnya nggak berhenti gitu, jadi perkuliahannya tidak berhenti. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa pada saat pandemi ini mahasiswa libur di rumah, itu jadi salah gitu ya. Tapi dia melakukan aktivitas belajar dari rumah, ya kan? Berarti ada kuliah dari rumah gitu ya, terkonek ke kampus atau terkonek ke sumber belajarnya, bisa itu dosen, bisa itu bahan belajar lainnya gitu. Jadi ini bagus, malah disrupsi yang menjadi pemikiran itu disrupsi. Di era normal pun kan kalian menghadapi disrupsi. Disrupsi yang paling dasar adalah perkembangan teknologi informasi. Yang kalian kenal evolusi industri 4.0 gitu. Ya kan? Jadi menjalankan bisnis tidak bisa seperti yang sudah-sudah gitu. Tapi harus pindah ke konsep yang namanya digital bisnis itu gitu. Itu loh Ki.
Oke, mungkin ada lagi. Mungkin buat audiens yang lain juga nggak apa-apa, teman-teman mau bertanya. Ya. Permisi Lucky, izin bertanya kepada Pak Adi. Ya, kita monggo. Iya Pak, permisi sebelumnya, kan dari penjelasannya Pak Adi tadi yang tentang 3 jadi entrepreneur, bisa saya simpulkan bahwa penting banget tuh Pak, rencana bisnis atau bisnis bagi seorang calon wirausaha. Nah, yang menjadi masalah bagi kami di sini itu adalah mindset dari anggota muda itu masih masuk KSKM itu adalah berdagang Pak. Jadi mereka tahu hanya berjualan secara konvensional itu tadi Pak, jualan secara langsung. Nah, bagaimana cara kami untuk menerapkan kepada anggota muda bahwa ternyata entrepreneur tidak hanya soal berjualan saja, tapi juga ada peranan lain seperti yang telah Bapak paparkan, entrepreneur, kemudian ada akademik, ada government, gitu Pak. Ya, jadi Pinta mungkin running bisnis seperti itu ya, jangan dimatikan tadi kalau istilah saya. Jadi tetapi mereka didirect ke arah yang lebih bagus, bahwa tadi sempat saya sampaikan tidak semua pebisnis adalah entrepreneur. Jadi kalau tadi yang dicontohkan Pinta hanya pokoknya bisa menjual gitu kan, produknya ya itu saja gitu kan. Makanya di PKMK ya, mungkin saya sedikit menyinggung ke sana, PKM kewirausahaan itu sudah di stop kuliner. Karena apa? Ya sudah itu saja, sudah mandek, cenderung mandek gitu ya. Paling pengembangannya adalah delivery order gitu. Ya. Nah, itu untuk kompetisi mungkin tidak area yang tidak pas gitu. Tapi untuk bisnis real kayak bisnisnya Zainal kan kuliner kategori ya, minuman, beverages gitu. Nggak apa-apa di running, tetapi cara berpikirnya atau cara pengelolaannya adalah cara pengelolaan yang entrepreneurship gitu. Jadi harus ada proses inovasi gitu. Nggak seperti yang sudah-sudah gitu. Nah, bagaimana caranya si anggota ini punya kesadaran ini? Ya kalau mungkin tim KSKM bisa mengatasi itu, pengurusnya misalkan bisa mengatasi itu, ya coba harus digarap ini gitu. Tetapi kalau pengurus merasa tidak mampu melakukan itu, kan kalian punya sumber daya. Katakan kalau di jurusan manajemen saja, mohon maaf mungkin saya tidak berbicara jurusan lain, itu banyak stok yang bisa diajak brainstorming tentang kewirausahaan, stok dosen maksud saya ya. Jadi yang itu bisa kalian undang untuk kayak semacam pencangkokan gitu ya, daripada kalian nanam sendiri mulai dari bibit lama nggak panen-panen. Jadi dicangkok, dihadirkan yaitu untuk paling nggak meluruskan pandangan gitu ya. Jadi ini loh sebenarnya tidak cukup dengan cara tadi berdagang saja, tapi ada spirit entrepreneurship gitu ya. Inovasinya kan bisa di mana-mana, bisa di packagingnya, bisa di cara menjualnya. Jadi inovasi tidak selalu berkaitan dengan produk atau komoditasnya atau jasanya gitu, tapi ke praktek bisnisnya ini. Nah itu yang mungkin harus diingatkan, jadi jangan sampai kemudian ada pemahaman dasar gitu bahwa saya sudah entrepreneur karena saya sudah jualan gitu. Kalau menurut saya enggak, jadi gitu. Jadi kalau misalkan makanan itu, bagaimana makanannya bisa sehat gitu. Jadi misalkan pengolahannya, bahan bakunya tidak menggunakan bahan baku yang membahayakan tubuh seseorang misalkan. Nah itu kan bagian dari spirit entrepreneur. Jadi tidak sekedar mencari keuntungan untuk dirinya gitu, tapi juga kebaikan untuk konsumennya. Nah itu harus digiring itu Pinta. Jadi ya saya kira pengurus juga harus sepaham bahwa KSKM ini bukan hanya kumpulan orang kemudian menjalankan workshop kewirausahaan, mengadakan lomba bisnis plan misalnya, bukan. Jadi yang soft skill entrepreneurship-nya itu yang kalau menurut saya harus disebarkan gitu ya, gitu.
Oke, itu mungkin ya. Terima kasih Bapak jawabannya. Ya, sama-sama. Ya. Yang lain mungkin? Mungkin Pak. Permisi mau tanya. Kalau menurut saya tuh entrepreneur kan kayak yang baru memahami atau mungkin memahami itu kan agak mungkin kan kayak ternyata ini, ternyata itu. Terus ada juga orang yang memang benar-benar kayak punya bisnis tapi masih belum tahu jiwa entrepreneur. Itu kalau seandainya kita mau memberitahu atau memberi informasi tentang entrepreneur seharusnya gimana, itu kita harus lebih memaksakan entrepreneur kepada mereka atau mereka harus menyadari sendiri tentang entrepreneur. Yang kedua mungkin mereka harus menyadari sendiri, kan nggak bisa dipaksa. Mungkin yang menjadi, kalau saya berbicara konteks KSKM, tugas KSKM ya memberitahu, ya apakah yang diberitahu mau kan bukan kewenangannya KSKM, gitu. Jadi misalkan dalam konteks kalian di anggota gitu ya, kalian di anggota KSKM ya kewajiban kalian memberitahu para anggota, nggak usah menjangkau seluruh masyarakat misalkan, atau bahkan nggak usah menjangkau semua mahasiswa FEB misalkan, nggak perlu, itu terlalu terlalu wah gitu ya, terlalu tidak realistis gitu ya. Ya sudah, misalkan kalau KSKM ada berapa anggota? Oke. KSKM pengurusnya ada 37, sedangkan anggota mudanya ada 78. 78? Ya, total ada 100 ke atas. Nah 100 ya, sudah kan yang kamu dandani gitu kan, yang bisa kamu paksa-paksa kan 100 orang ini gitu ya. Ya gimana caranya? Ya mungkin sering diajak sharing gitu kan, diajak sharing, kemudian mengundang orang yang punya spirit entrepreneurship. Kan ada HIPMI ya, ada HIPMI, ada Jember Entrepreneurship Community, itu kalian bermitra kan harusnya dengan itu. Jangan jalan sendiri, nanti agak berat. Kalian sedang belajar tapi kalian sendirian, nah itu agak lambat, nanti akselerasinya agak lambat. Jadi harus dengan pihak-pihak yang punya kompetensi seperti itu gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jadi tugas kembali ke perspektif KSKM, tugas KSKM adalah ya wis menyebarluaskan saja. Itu mau didengar apa enggak itu urusan yang dengarkan. Katanya begitu, karena kalau kamu paksakan semua harus stress dewe pengurusnya gitu, merasa gagal, merasa ini gitu. Maka itu dalam pengelolaan UKM ini, kalau UKM Ormawa saya sedikit sharing ya. Kemarin kan sempat saya tanyakan gitu, ada nggak potensi misalkan kalian berempat itu untuk menjadi pengurus di tahun depan gitu. Misalnya kalau ada, ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai pengurus itu bukan bekerja gimana ya, bukan ingin anggotanya ngelihat kalian sebagai pengurus, bukan. Tapi sebagai pengurus itu kalian harus menyiapkan program yang memungkinkan anggota-anggotamu itu berprestasi atau mencapai sesuatu target tertentu gitu. Misalkan kalau KSKM itu bisa menjalankan bisnis dengan spirit entrepreneurship misalkan. Nah itu gimana? Pengurusnya yang berpikir keras gitu. Kalau saya dalam konteks FEB, bagaimana KSKM menjadi agen FEB untuk PKMK? Ini saya concernnya lebih banyak concern ke program kreativitas mahasiswa. Seperti KSPE, kalau KSPE saya anggap berhasil sekarang, dia sudah brandingnya adalah PKMPSH, PKM Penelitian Sosial Humaniora. Jadi nanti harusnya dibangun branding, ini tugas dari pengurus, branding KSKM bahwa siapa saja yang ingin tahu kewirausahaan, ya siapa saja ini ya, maksudnya masyarakat mahasiswa, itu yang bisa menjawab adalah KSKM, gitu. Jadi sebagai UKM kalian membranding, mengelola itu, makanya saya bilang pengelolaannya harus dengan spirit kewirausahaan. Kan kalian ini sedang running bisnis ini sekarang,
running bisnis apa? Menjalankan bisnis untuk memerankan KSKM dalam porsi yang sebaik-baiknya gitu. Gitu. Maka nanti ini kalau kalian semua calon pengurus tahun depan ya, maka itu harus dipikirkan gimana caranya gitu kan. Ya itu inovasi terus gitu. Gitu. Saya ingin ada akselerasi seperti itu. Jadi tidak lagi kegiatannya misalkan dari itu ke itu saja. Kalau saya sebut ini, kalau saya otak-atik ini ya, oprek gitu ya, open recruitment, ya itu bagus. Tapi kan ada cara lain, cara kreatif, cara inovatif yang bisa mengundang pihak baru gitu, merekrut anggota baru gitu loh. Nah, maka pengurus harus berpikir inovatif tadi, ya, yaitu membuat program sasaran akhirnya adalah open recruitment sehingga nama kegiatannya mungkin tidak perlu open recruitment gitu. Saya orang baru di bidang kemahasiswaan, di posisi jabat kemahasiswaan. Begitu saya lihat hampir semua UKM open recruitment semua gitu. Berani nggak mengganti nama, meskipun dalam tanda kutip ya ujung-ujungnya juga open recruitment. Tapi itu apa, nyisip gitu ya. Bahkan kalau menurut saya sebaiknya tidak dibuat agenda open recruitment. Tapi open recruitment itu nyisip ke beberapa kegiatan yang dijalankan oleh KSKM misalnya. KSKM punya workshop gitu. Untuk siapa workshopnya? Open saja, tidak hanya untuk anggota, tapi untuk masyarakat FIB misalnya. Sehingga kemudian orang luar yang kemudian tertarik dengan kalian akan terekrut melalui workshop itu. Nanti ada event apa lagi? Siapa yang lagi dengan orang internal saja, tapi orang luar. Jadi ada beberapa kegiatan yang kemudian diproyeksikan untuk open recruitment. Ya kan? Itu kan inovasi itu berarti kan. Sehingga tidak perlu kalian buat event khusus namanya open recruitment. Gitu. Itu yang ya, misalnya ini cara pengelolaan versi saya lah. Mungkin kalian bisa saling brainstorming untuk menemukan itu. Gitu. Nah kalau sudah begitu, itu saya sudah yakin bahwa si pengurusnya ini punya spirit entrepreneur. Gitu. Jadi, ya, baik. Mungkin masih ada lagi. Kalau enggak ya kita cukupkan saja gitu. Nggak apa-apa sih, saya standby oke gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin Kamila atau Vinta ada pertanyaan lagi. Vinta jurusan apa? Prodi apa? Saya S1 manajemen, Bapak. Manajemen. Tahun 2018. Sama seperti Luki? Iya, satu angkatan ini semua, Pak. Oh, satu angkatan. Ya. Kamila juga ini manajemen. Maksudnya satu angkatan 2018, Bapak. Oh iya. Kamila dari mana? Prodi apa? Akuntansi. Zainal IE ya. Ya. Nah, nanti suatu saat ini ya kita bisa agendakan lagi gitu. Pernah nggak ngitung BEP-nya bisnisnya si Zainal ini? Pernah dihitung nggak BEP? Bisa nggak ngitung BEP? Ini yang akuntansi, nanti narasumbernya Kamila gitu kan. Mahasiswa akuntansi harus bisa ngitung BEP gitu kan. Ya, bisa nggak ngitung kelayaan bisnis, jadi istilahnya payback period gitu. Zainal aman soalnya IE kan, nggak terlalu concern dengan itu. IE itu kan policy makroekonomi gitu kan. Nah, yang manajemen itu punya tugas itu. Bisa nggak ngitung berapa banyak modal kerja yang dibutuhkan oleh bisnisnya Zainal? Pernah ngitung itu? Belum pernah. Nah itu ada mahasiswa kelas X yang Toki ya apa? Yang Toku kalau nggak salah. Toku ya, Toku. Nah, Toku itu dulu pernah saya jadikan objek gitu ya, tugas kelompok gitu ya. Kelas itu saya bagi dua, kelompok yang pertama Toku, kelompok yang kedua yang
keripik apa gitu ya, saya lupa. Nah, kemudian salah satu tugasnya adalah hitung berapa modal kerjanya menjalankan toko-toko. Ada yang punya bisnis yang bisa di-sharing? Oke, kamu punya bisnis? Enggak punya Mas. Mas Zainal aja ya. Nah, kalau misalkan kalian running bisnis seperti Zainal, kalian butuh duit berapa? Itu bisa nggak dihitung? Ya mestinya bisa gitu ya. Tapi cara menghitungnya gimana? Nah, maksud saya expertise ini sisipkan juga gitu kepada anggota gitu. Kalau sudah tahu berapa yang dibutuhkan kan sudah enak. Ini didanai sendiri atau bermitra dengan orang lain. Jadi kalau di materi akuntansi, mungkin Kamila ingat betul, itu ada persamaan akuntansi. Ya. A sama dengan U tambah E atau L tambah E gitu ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka kalian harus bisa menentukan A-nya berapa, asetnya berapa. Itu modal kerja. Nah, kemudian kebutuhan modal kerjanya dari mana? Dari L, liabilitas, atau E, ekuitas. Nah, itu coba dicangkok ke para anggota, sehingga paling tidak ada literasi akuntansi, literasi manajemen keuangan untuk menjalankan bisnis baru gitu. Sehingga nggak ribet lagi gitu. BEP semua bisa ngitung. Saya mati kalau saya baca proposal bisnis mahasiswa itu bisa menghitung. Tapi kemudian kalau ketemu angkanya gitu, misalkan 100 cups sehari misalkan. Apa artinya 100 cups sehari? BEP 100 cups sehari. Nah, itu yang jarang dimaknai gitu. Kadang-kadang dihitung, diketahui harganya sekian gitu ya. Kemudian biaya variabel sekian, biaya tetap sekian, maka BEP-nya misalkan 100 cups, ketemu BEP 100 cups, jadi BEP bisnis ini adalah 100 cups gitu. Kadang-kadang proposal hanya bunyi gitu aja, tapi maknanya apa itu 100 cups itu, 100 gelas itu, 100 unit itu. Nah, ini yang mungkin perlu penajaman sehingga nanti kira-kira kalau mahasiswa KSKM khususnya gitu ya, membuat bisnis plan, aspek keuangannya lebih mantap gitu lah. Kira-kira gitu ya, kalau nanti ada mahasiswa dari fakultas lain, misalkan katakan fakultas ilmu budaya, di situ ada prodi televisi dan film misalkan, mereka mungkin punya ide kreatif untuk membuat program gitu ya. Nah, kalian bisa mendampingi mereka. Kenapa? Karena kalian tahu costingnya bagaimana misalkan. Jadi itu jangan sampai misalkan yang FEB malah nggak bisa ngitung keuangannya gitu atau kebutuhan modalnya gitu. Jadi eman gitu. Jadi nanti biar sama-sama gagah gitu ya. Misalkan FEB gagah, kalian nggak bisa dalam tanda kutip menyepelekan mitra kalian di FEB karena punya kompetensi membuat video misalkan. Sementara kalian enggak gitu. Tapi sebaliknya mereka tidak bisa melihat kalian sebelah mata. Karena apa? Costingnya ada di kalian, analisisnya ada di kalian. Sehingga berdiri setara gitu. Itu yang ingin juga saya capai gitu kan, sehingga mahasiswa FEB misalkan itu ada di mana-mana. Artinya ada di kelompok kewirausahaan mahasiswa non FEB. Jadi farmasi misalnya, dulu pernah ada yang punya ide bikin granul temulawak. Nah, itu kan kalian kesempatan di situ. Itu granul sebotol dijual berapa ya? Itu kan mahasiswa FEB. Dan sampai temanmu di farmasi bilang, wis harganya sama dengan harga granul temulawak produk pesaing. Kalau produk pesaing 10.000 ya saya jualnya juga 10.000 gitu. Nah, itu kan tidak ada analisisnya. Nah, mestinya mahasiswa FEB nyisip ke situ, masuk ke situ. Sehingga kemudian kolaborasinya jadi lebih lengkap gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang kompeten di bidang analisis keuangan. Itu yang ironis Luki, itu analisis keuangan mahasiswa FEB nggak tajam, sehingga nggak beda dengan mahasiswa fakultas lain gitu. Waduh, saya kan sedih gitu.
FEB dengan FIB sama, itu sudah bahaya besar. Ya kalian harus tunjukkan kelas, jadi bukan apa ya, yo saya FEB saya bisa gitu kan. Itu. Oke, itu saya kira. Terima kasih Bapak Hadi. Sudah direkam ya? Sudah. Oke. Ya baik ya Bapak. Justru yang penting adalah hasil rekaman ini kemudian bisa disebarluaskan ke seluruh anggota ya. Iya Pak. Oke. Kita bikin podcast kecil-kecilan ini ya. Iya Pak. Taruh di YouTube KSKM, kemudian 1 juta orang melihat video kita, kan KSKM jadi kaya. Amin Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira mungkin cukup saja ya. Iya Pak. Kapan saja mungkin kalian punya ide, saya bisa punya jawabannya, kita bisa podcast gini lagi. Iya Pak. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan ya. Iya. Oke. Selamat long weekend ini, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita kerja lagi, saya kerja lagi, jadi ini lumayan tinggal di rumah agak lama ini. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak Bapak Hadi. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.